Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudewi Ramadhani, NIM 206650010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. Yang pertama yaitu, menurut Marble et al. Pada tahun 1983, SIG merupakan sistem penanganan data keuangan. Selanjutnya, menurut Esri 1990, SIG sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh penyimpanan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Selanjutnya, komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, dan manusia, dan metode. Jelaskan. Baik, yang pertama yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data-data baik data spasial maupun non-spasial. Selanjutnya yaitu untuk perangkat keras. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar dan secara tepat. Selanjutnya yaitu data. Pada prinsipnya, terdapat dua jenis data untuk mendukung SIG, yaitu ada data spasial dan data non-spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Sedangkan data non-spasial yaitu data yang berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Baik, selanjutnya itu manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencanaan dan pengguna dari SIG. Pengguna SIG mempunyai tingkat seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesial teknis yang mendesain dan mengelola sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya itu ada metode. Metode ini ada metode layers yang digunakan dalam SIG untuk membedakan setiap layernya. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Selanjutnya, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layer. Metode layer dalam SIG adalah lapisan peta yang berisikan berbagai informasi dalam satu layer, data berupa titik, garis, atau poligon. Selanjutnya, jelaskan subsistem dalam SIG. Subsistem dalam SIG itu terdiri dari 4. Yang pertama ada data input, data output, data manajemen, dan data manipulasi dan analisis. Di mana data input berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Sedangkan data output bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran termasuk mengekspor ke dalam format yang dikehendaki. Selanjutnya itu data manajemen. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali atau di retrieve, diupdate, dan diedit. Selanjutnya yaitu data manipulasi dan analisis ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selanjutnya, jelaskan manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Manfaat SIG di berbagai bidang yang salah satunya yaitu manajemen tata guna lahan. Di sini saya akan menyebutkan dua, yaitu pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Selanjutnya yaitu jelaskan manfaat SIG dalam penataan kota. Yaitu yang pertama, jaringan jalur transportasi atau jalan
pengalamatan rute kendaraan, penjadwalan kendaraan, analisa lokasi, dan lain-lain. Selanjutnya, manajemen fasilitas, yaitu penempatan pipa dan kabel bawah tanah, load balancing jaringan listrik, perencanaan perawatan fasilitas, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.